Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji masalah ilmu kalam. Sekarang yang kita bahas adalah masalah perbandingan antara iman dan kafir menurut aliran-aliran kalam. Silahkan kalian persiapkan segala alat tulis yang memang dibutuhkan. Kemudian kalian simak baik-baik apa yang saya bacakan ini. Mudah-mudahan tangkapan layarnya bisa kamu lihat juga dengan jelas. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu al-imani wal kufri. Masalah iman dan kafir. Wa awwalu firqatin takallamat fil imani wal kufri hiya firqatu al khawarij. Firqah atau aliran ilmu kalam yang pertama yang berbicara masalah iman dan kafir adalah golongan khawarij. Wa qad syaddadu fi isbatil imani. Mereka sangat ketat dalam menetapkan iman. Summa yalihim firqatu al murji'ati. Kemudian berikutnya sebagai tandingan dari khawarij muncullah firqah murji'ah. Wa qad balagu fi i'ta'ir raja'i. Mereka sungguh berlebih-lebihan dalam memberikan harapan. Artinya kalau khawarij itu ketat, maka muncul tandingannya murji'ah yang longgar. Wa khalasatul aqwali fil mas'alatil imani wal kufri kama yali. Adapun kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Al-awwal inda al-khawarij. Yang pertama menurut al-khawarij. Ajma'u ala annahu la yastahiqqu ismal imani illa man saddaqa bijinanihi wa aqarra bilisanihi wa qama bijami'il wajibati. Ajma'u, mereka sepakat, orang-orang khawarij itu, ala annahu la yastahiqu ismal imani, bahwasanya tidak berhak menyandang nama iman, illa man saddaqa bijananihi, kecuali orang yang percaya atau yakin dengan hatinya, wa aqarra bilisanihi, dan mengakui dengan lisannya, mengucapkan kalimat syahadat, ya, wa qama bijami'il wajibati, dan melaksanakan seluruh kewajiban wajtanaba jami'al kabairi, dan menjauhi seluruh dosa besar. Jadi menurut khawarij, rukun iman itu ada 3 syaratnya, ya, atau rukunnya. Pertama, harus ada iman dalam hati, kemudian harus diikrarkan dengan lidah. Yang ketiga yang paling penting adalah mesti diwujudkan dalam tingkah laku. Kalau ada orang mengaku beriman dengan mulutnya, tetapi perilakunya tidak menunjukkan itu, maka dia dianggap kafir oleh khawarij. Wa ajma'u ala anna murtakibal kabairi yusamma kafiron. Mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar itu disebut kafir. Karena itu tadi mereka tidak mematuhi iman dengan perbuatan tadi. Makanya kalau melanggar itu namanya kafir. Wa yahillu nadamahu wa malahu. Mereka menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya. Pelaku dosa besar oleh khawarij dihukumi kafir, boleh dibunuh, dirampas hartanya, ya, dan nanti di akhirat masuk neraka. Pendapat kedua adalah ikfaru Utsman. Mereka mengkafirkan Utsman bin Affan ala akhtaihi fi sanawatihil akhirah, karena kesalahan-kesalahannya dalam memimpin fi sanawatil akhirah, di dalam tahun-tahunnya yang terakhir. Ya, Utsman bin Affan itu berkuasa 12 tahun, 6 tahun itu masih bagus, 6 tahun berikutnya itu sudah mulai goncang karena beliaunya sudah sepuh, ya. Wa aliyin, dan mereka mengkafirkan Ali, wa Muawiyah dan Muawiyah, wa kullu man radhiya bitahkim, dan semua orang yang puas atau menerima tahkim. Wa sawwabal hakama ini, dan menganggap benar 2 orang hakam ketika tahkim itu. Hakam dari pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan hakam dari pihak Muawiyah adalah
Amr bin As, ya itu hakamain. Wa ikfari Aisyata, dan mengkafirkan Aisyah. Wa ashabil jamali, dan tentara perang Jamal. Aisyah dan bala tentaranya semuanya kafir menurut Murji'ah, Khawarij. Ya, karena li'annahum yuharibuna aliyan, karena mereka memerangi Ali, ya. Jadi di mata Khawarij itu ya nggak ada orang benar, udah salah semua, pokoknya kafir semua. Itu Khawarij, ya. Kemudian berikutnya inda al-Murji'ah, menurut golongan Murji'ah. Yaquluna bi annal imana tasdikun wa ma'rifatun bil qalbi. Mereka berkata iman itu cukup percaya dalam hati, dan wa annahum la ya'tabiruna lil amali adna ihtimamin. Mereka tidak menganggap bagi amal perbuatan itu perlu diperhatikan, ya, adna ihtimamin. Jadi menurut Murji'ah, iman itu yang penting di hati. Walaupun amal perbuatannya kafir, tapi kalau hatinya pernah beriman maka dia mukmin, ya. Jadi mereka ini longgar. Wa qala ba'duhum, sebagian dari Murji'ah berkata, innal imana i'tiqadun bil qalbi. Iman itu beriktikad dalam hati. Wa in a'lanal kufra bilisanihi, walaupun mulutnya mengucapkan terang-terangan kafir. Wa abadal asnama, dan menyembah berhala. Aw lazima al yahudiyata, atau memeluk agama Yahudi. Wan nasroniyata, dan agama Nasrani. Wa mata ala dzalika, dan dia mati dalam keadaan itu. Fahuwa mukmin, maka tetap disebut mukmin. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau di hatinya beriman kepada Allah yang esa, ya, dia tetap beriman menurut Murji'ah. Yang ketiga, kanu yuakhirunal amala anit tasdik bil qalbi. Mereka menomorduakan atau mengakhirkan amal dari percaya dalam hati. Jadi nomor 1 iman dengan hati, nomor 2 amal baru. Kanu yaquluna la tadurru ma'al imani maksiatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Ini adalah semboyan mereka, harus kamu hafalin, ya. La tadurru, tidak apa-apa, ma'al imani, bersama iman, maksiatun, berbuat maksiat. Kama la yanfa'u, sebagaimana tidak berguna, ma'al kufri, bersama kekafiran, ta'atun, sebuah ketaatan. Jadi kata Murji'ah, maksiat tidak apa-apa asalkan beriman, ya, dan taat itu tidak berguna kalau dia kafir, begitu. Poin berikutnya, innal murji'ata yubalighuna fi isbatil wa'di. Orang-orang Murji'ah itu berlebih-lebihan dalam menetapkan janji Allah. Wa yurjunal maghfirata, dan memberikan harapan maghfirah li ahlil ma'asi, kepada pelaku maksiat. Nah, Murji'ah ini kebalikannya Khawarij, oleh mereka justru hampir semua segala sesuatu nggak apa-apa, ya. Yang penting iman dah. Pokoknya iman, mau tingkah pola kayak apa terserah kamu. Itu menurut Murji'ah. Nah, sekarang menurut Mu'tazilah, inda al-Mu'tazilati, qalu, mereka berpendapat, Mu'tazilah itu, innal mu'minal asiyah, sesungguhnya orang mukmin yang maksiat, alladzi irtakaba dzamban kabiron, yang melakukan dosa besar, la yumkinu ayyusamma mu'minan, tidak mungkin disebut mukmin, kama la yumkinu ayyusamma kafiron, sebagaimana tidak mungkin juga disebut kafir. Bal yajibu ayyudha'a fi manzilatin bainal manzilataini, tetapi mereka mesti diletakkan dalam status al manzilah bainal manzilataini, atau satu posisi di antara dua posisi. Ai manzilatail kafiri wal muslimi, dua posisi di antara kafir dan muslim. Jadi di tengah-tengah, ya. Itu pelaku dosa besar. Kemudian al-muslimu al-asi, orang muslim yang bermaksiat, idza kharaja minad dunya bitaubatin, apabila nanti keluar dari dunia dengan dalam keadaan taubat, wa ta'atin, dan taat, fastahaqqas tsawab, maka dia akan berhak mendapatkan pahala di surga. Wa idza kharaja biduni ayatub, kalau mereka itu nanti mati atau keluar dari dunia tanpa tobat, fahuwa min ahlin nar, maka dia dianggap ahlin nar.
khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walakin adzabuhu akhafu, tetapi azabnya lebih ringan min adzabil kafiri, dari azabnya orang kafir. Wa darokatuhu, dan tingkatannya fauqa darokatil kuffari, tingkatan nerakanya di atas nerakanya orang kafir. Nah, itu konsep manzilah bainal manzilatain ya, bahwa orang itu kalau berbuat dosa besar dia tidak mukmin, tidak kafir, tapi di tengah-tengah ya. Adapun nanti di akhirat tergantung, kalau mereka tobat ya di surga. Kalau mereka tidak tobat bagaimana? Mereka kekal di neraka. Ya, mereka kekal di neraka. Cuman siksaannya ringan ya. Jadi jangan salah paham ya. Nanti al-manzilah bainal manzilata ini kamu pahami, oh orang itu berada di surga, antara surga dan neraka. Enggak ada ya. Tidak ada tempat antara surga dan neraka. Surga ya surga, neraka ya neraka, hanya ada dua itu. Tidak ada tengah-tengahnya ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang inda ahli sunnati wal jamaati. Menurut kelompok kita ahli sunnah wal jamaah. Qalu innal imana at-tasdiqu bil jinan. Iman itu adalah percaya dalam hati. Wal qaulu bil lisan, dan pengakuan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Faman saddaqa bil qalbi sahha imanuhu. Siapa yang percaya dalam hati maka sah imannya. Wala yakhruju minal imani, dan tidak ada yang keluar dari iman illa biingkari wahdaniyatillah, kecuali dengan mengingkari keesaan Allah, warusuli, dan mengingkari rasul, wa ma ja'u bihi, dan apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi kalau menurut ahlu sunnah wal jamaah, yang bisa membuat orang kafir itu bukan dosa besar, tetapi keingkarannya akan keesaan Allah. Kalau orang itu ingkar terhadap keesaan Allah, maka dia kafir, udah gitu saja. Kalau dia berzina tapi mukmin, oh dia masih mukmin. Itu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian innal mu'mina alladzi irtakaba dzamban kabiron, sesungguhnya orang mukmin yang melakukan dosa besar, summa mata, kemudian mati, walam yatub, dan tidak tobat, fahuwa mu'minun, dia tetap mukmin. Kalau ada pelaku dosa besar mati tapi belum tobat, dia tetap mukmin menurut ahlu sunnah wal jamaah. Lakinnahu munafik, tetapi dia munafik. Wa amruhu ilallahi, dan urusannya nanti diserahkan kepada Allah. Insya'a yaghfiru lahu, kalau Allah mau, Allah boleh mengampuninya. Wa insya'a azzabahu, kalau Allah mau, Allah boleh mengazabnya. Imma ayyaghfira lahu birahmatihi. Nah, mengenai ampunan itu nanti jalannya ada tiga. Satu, imma ayyughfara lahu birahmatihi, bisa jadi orang itu mendapat ampunan oleh rahmatnya Allah. Wa imma ayyasfa'a fihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi juga dia mendapat syafaat dari Rasulullah, dari Nabi. Wa imma yu'adzibahu bimiqdari dzunubihi, dan yang ketiga bisa jadi ampunan itu diperoleh setelah dia diazab dulu sekedar dosa-dosanya. Jadi dosanya dihabiskan dulu di neraka. Summa yadkhulul jannata, kemudian masuk surga birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Wala yajuzu ayyukhlada finnar, tidak boleh orang mukmin yang berdosa besar itu kekal di neraka. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah bersabda, syafaati li ahlil kabair bin ummati, syafaatku itu miliknya pelaku dosa besar di kalangan umatku. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzurratin minal iman, akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada sebutir iman, sebutir kecil iman, gitu ya. Dilanjutkan, nah ini kesimpulannya masalah iman dan kafir menurut Khawarij ya. Satu, iman tidak sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan, melainkan harus dibuktikan dengan perilaku. Yang kedua, semua yang terlibat dalam tahkim dan menyetujuinya dihukumi kafir ya, termasuk Muawiyah, Abu Musa, dan lain-lain. Yang ketiga, Utsman dihukumi kafir karena kesalahannya memimpin dalam tahun-tahun terakhirnya.
Ya, ketinggalan Aisyah juga dihukumi kafir karena dia telah memerangi Ali. Kemudian yang keempat, pelaku dosa besar dihukumi kafir, halal darahnya dan kekal di neraka. Kemudian menurut Murji'ah itu longgar mengenai iman dan kafir ya. Iman itu cukup meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Amal perbuatan tidak terlalu penting. Kemudian asalkan sudah beriman dalam hati, seseorang dianggap telah beriman walaupun menyembah berhala atau ikut agama Yahudi atau Nasrani. Kemudian yang ketiga, pelaku dosa besar dihukumi mukmin dan akan masuk surga dengan rahmat Allah. Itu menurut Murji'ah. Sekarang menurut Mu'tazilah dan konsep al-manzilah bainal manzilataininya. Pelaku dosa besar tidak bisa disebut mukmin dan tidak bisa disebut kafir, tetapi ia berada di dalam status al-manzilah bainal manzilataini, ya. Satu posisi di antara dua posisi. Terus poin berikutnya, pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan bertobat, ia diampuni dan mendapatkan surga. Ya. Kemudian poin ketiga, pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat, ia akan kekal di neraka, tetapi hukumannya lebih ringan dari hukuman orang kafir dan tingkatannya ada di atas, ya, di atas orang kafir. Berikutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, mana ini? Ya. With. Wah, pakai gini-ginian segala ini. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekafiran itu hanya terjadi bila seseorang mengingkari keesaan Allah dan mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Ya, jadi bukan karena dosa besar. Pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum tobat, ia munafik dan ada peluang baginya untuk masuk surga karena ia tidak boleh kekal di neraka. Nah, pelaku dosa besar yang mati sebelum tobat bisa masuk surga melalui 3 jalan. 1 dengan rahmat Allah, 2 dengan syafaat Rasul, 3 dengan menjalani hukuman lebih dahulu di neraka. Gitu ya. Nah, kalian telah menyimak tadi pemaparan saya, mudah-mudahan jelas ya. Kalau tidak jelas ya kamu ulang-ulangi lagi. Ini ada tugas. Saya bacakan, takutnya kamu nggak bisa baca ini PowerPoint-nya. Tuliskan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ampunan bagi pelaku dosa. Terserah ayatnya apa saja, satu saja. Yang kedua, tuliskan hadis yang berkenaan dengan syafaat bagi pelaku dosa besar. Tugas ketiga, tuliskan hadis bahwa cukup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah seseorang bisa masuk surga. Walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri, ya. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.